Oke, kita ke sana dulu dong. Selamat siang, Pak Fer sama tadi dipanggil gelis. Tapi saya nggak dipanggil gelis. Agak gimana gitu. Nah, kita hari ini akan mendengarkan, berbincang lah ya. Agak santai gitu, nggak apa-apa untuk mendapatkan aspirasi dan inspirasi. Jangan tegang, aku ikut tegang dari tadi ya. Iya, aspirasi, jangan nangis. Kayak ospek ini gitu ya. Iya. Aspirasi dan inspirasi dari teman-teman yang hadir di sini. Tentunya ini akan sangat bermanfaat karena kita sedang diproses untuk menuju pemilihan rektor baru. Gitu. Harapannya pasti rektornya ganteng gitu. Oh, nggak boleh bisa menyebut. Ibu-ibu juga mungkin. Oh iya, atau ibu. Aku nanti dimarahin juga ya. Jadi laki-laki atau perempuan sama saja, betul? Oh itu untuk Bumil ya. Laki-laki perempuan sama aja. Pengennya apa Bu? Perempuan. Oh. Baik. Mau mulai dari mana nih? Kita mulai dari kenalan dulu. Oh iya, makanya kenalannya mau dari mana? Senior atau dari junior? Yang paling senior mungkin. Oke. Jadi gimana ya Bu ya dibilang paling senior gitu? Mungkin perkenalan karena kami sih kenal, tapi mungkin yang nonton ini belum kenal. Tahu gitu. Tahu. Iya, namanya kan punya sering utang, muncul, sering ditagih. Aduh jadi kebetulan udah lunas. Oh, udah lunas. Iya kan? Ya, nama saya Rita dari unit LPPM, kerja udah 8 tahun di bagian staf keuangan dan kepegawaian sekarang itu. Oke. Ini anak baru gede, enggak ya udah gede. Sini dulu mungkin. Udah, Sesuai sana. katanya huruf Baiklah, kaca. oke. Perkenalkan nama saya Nova. Saya dari FISIP, staf administrasi jurusan, sudah 7 bulan bekerja. Oh, oke, 7 bulan ya. 2 bulan lagi melahirkan. Oh enggak, ya. Oke. Ya, saya Kristi Maria Saraswati dari Fakultas Teknik sebagai laboran lab desain dan bengkel arsitektur, sudah bekerja hampir 5 tahun. Wah, lumayan lama ya. Iya. Ranking 1, ranking 2 enggak pakai ranking karena masih baby. Nah, di perjalanan teman-teman nih yang ada di sini, walaupun anak bawang ya dirimu ya, Nova, tapi bolehlah kita melihat dari kesan teman-teman yang ada di sini ya. Kalau tadi Rita udah berapa tahun? 8 tahun. 8 tahun ya. Waktu itu berarti rektor 2 kali ya dirimu masuk ya, atau pas di peralihan Pas dari peralihan kayaknya. Peralihan Patri Weko ya. Nah, sudah menjalani beberapa periode rektor. Kecuali Ibu satu ini, maaf ya Bu ya, Ibu memang newbie, tapi kita tetap bertanya, tenang aja. Nah, di 8 tahun, 5 tahun, 7 bulan yang sudah dilalui selama ini, kira-kira apa sih yang paling berkesan dari teman-teman semua? Apa yang paling berkesan? Yang paling berkesan ketemu teman baru sih kalau saya. Ketemu teman baru. Iya, karena saya Suka traktir ya kayaknya ya. Aku teman barumu loh. baru. Minta traktir. Siap Bu. Kalau saya berkesan itu justru karena punya teman yang baru, terus pengalaman kerja baru sebagai laboran itu sesuatu yang baru meskipun jurusannya dulu kuliahnya arsitektur. Tapi kan ya namanya kuliah dengan kerja, akhirnya kerja di laboratorium itu banyak praktek, belajar lagi, ketemu teman-temannya lagi, itu juga menyenangkan. Dan kebetulan teman-teman laboran di Fakultas Teknik itu suportif, saling dukung. Jadi itu membuat pekerjaan tuh jadi, kalau saya pribadi itu jadi lebih mudah. Bukan lebih mudah ya, kalau pekerjaan setiap labnya beda-beda, tapi mereka mau membantu, mengarahkan, membimbing saya untuk oh gini loh Kris, cara kerjanya di lab tuh seperti kayak gini gitu sih. Jadi itu menyenangkan sih. Happy aja ya, Iya, di bawah happy aja iya, kalau anak easy sekarang going. ngomongnya gitu. Itu pengalaman 5 tahun menjadi keluarga Unpad. Iya. Tapi masih melihat dari skop laboran ya, Pak Iya. Kris ya. Kalau melihat dari pertemanan yang lebih luas gimana Mbak Kris? Pengalamannya apa? Yang paling berkesan? Paling berkesan. Dapat door prize? Belum pernah Oh, Bu belum kebetulan saya sekali. Kurang Tapi nyebut nama saya. Dapat door prize terus tiap tapi tahun. di Unpar itu sesuatu yang ditunggu-tunggu sih menurut saya, karena kan dapat souvenir kan. Nah itu loh, kalau buat saya yang zaman itu awal masuk di Unpar jadi anak kos itu sesuatu yang wah akhirnya aku dapat Rice souvenir. cooker. Iya kan lumayan Kompor. gitu ya. Kompor. Terus menjelang mau menikah itu dapat oven gitu Wah, kan, jadi pas banget gitu. Iya. Duh, maaf ya kamu nanti terakhir dapat apa? Tumbler. Tumbler. Bener. Kalau begitu Pak Oh, iya, Fer, enggak ya? nanti sponsornya banyak. Oh, iya, oke, Oke. Kalau Rita gimana Rit?
Pas gabung di Unpar sih senangnya yang pertama kali tuh Bu merasakan akhirnya Sabtu libur. Sabtu libur. Iya, Sabtu libur. Berarti sebelumnya kerja. Sebelumnya kerja Full time sambil sampai Sabtu ya? kuliah. Iya, full masuk sampai jam 1 tiap Sabtu. Pas tahu, makanya pas waktu itu lagi diwawancara kan sama Pak Budi, ditawarin kerja gabung di LPPM. Oh, Saya hanya bisa ngasih gaji sekian, lebih kecil dari tempat yang sebelumnya. Gimana? Nggak apa-apa Pak, saya yang penting Sabtu yang libur. penting Sabtu libur. Itu sih yang paling berkesan. Terus kedua, pas masuk gabung di LPPM, ternyata ada rekreasi. Senang Oke. banget itu. Udah berdoorpress rekreasi. Kamu belum sekali lagi ya. Sedih banget ya. Rekreasi Oh. ke Bromo waktu Oke. itu. Kan seneng Bu. Sebelumnya nggak pernah rekreasi Bromo. kemana-kemana. Ini tiba-tiba Bayarin pula ya. diajakin. Dapat uang saku juga. Oh, Iya. Kan seneng mau Bu. Bahagia cipratan langsung. oleh-olehnya tapi Enggak ya? cuman bau Bromo. Tapi gitu. itu 8 tahun yang lalu. Oh iya, Belum kenal juga. belum sama- kenal ya, belum akrab. Belum punya kita. utang, Bu. Oh iya, kayak lu ya. Punya utang jadi akrab dia. Lalu tahun kemarin Bu paling berkesan akhirnya Dapat setelah apa? sekian lama Mobil? dapat door prize Bu. Oh iya benar. Muncul nama. Betul. Muncul nama Setelah kau. sekian lama. Belum beruntung Iya, Ibu belum, ya. Bu. Tetap semangat. Semoga 2023 ya 8 Bu. tahun, ini baru 5. Iya, kau Masih 10 tunggu tahun, waktu. jangan sedih banget. Kayak ini ya, kalau kita ulang tahun nungguin, goodie bag apa Goodie bag, gitu. betul juga sih. Sama dosen juga, ih nama gue muncul nggak ya, nama gue muncul nggak ya, gitu. Tapi Harus sekarang bersaing. sedih Bu Kenapa? rasanya. Ya kan souvenir dia sudah nggak ada. Itu sih sedih. Oke. Iya, nggak ada yang ditunggu Iya. ya, nggak ada yang dinanti. Kan nggak padahal seru. biasanya tiap tahun mau dies dapat apa ya? Ah, udah ngelis, Hmm. Iya. ibu-ibu Pak Fer, ibu-ibu. Kan Aduh, rice cooker udah, Sudah Ah. kompor, Oven udah. kemarin es, Oven. kemarin es. terus steamer udah. Aduh. Ini apa ya? Tiba-tiba dapat baju, terus tahun ini nggak tahu. Iya, jangan ke sebelahnya udah tambah sedih. Bentar lagi nanti dia, aduh, salah. Bener nggak ya? Oh. Terakhir, aduh, dapat LM lah ya dirimu. Udah dapet, sempat sempat kan? dapet. Sempat dapat. Itu fakultas ya. Iya, sekilo dong kita mah boleh ngomong ya. Iya. Sekilo tulisannya sekilo di dalamnya seon. Oke, kekeluargaan kalau aku boleh bilang ya, karena tadi beberapa teman-teman juga menyebut Unpar itu sebetulnya basisnya adalah kekeluargaan, dan melihat bahwa di perjalanan teman-teman sendiri kekeluargaan itu masih ada nggak sih sebenarnya? Bu, bentar, Bu. Apa? Nova belum. Aku Paling berkesan Makasih loh Bu. Walaupun 7 bulan. Oh iya 7 Belum. bulan. 7 Gimana, bulan gimana? itu apa yang paling berkesan, Nov? Diteriakin surat gitu ya? Iya, sama Bu Maria ya. Oh. Kalau saya sebenarnya kan saya udah ada pengalaman kerja lumayan banyak, tapi memang Unpar tuh paling Hari beda. libur juga, Sabtu. Betul. Unpar Gitu. itu salah satunya yang hari kerjanya Senin sampai Jumat, terus juga Jumat ternyata liburnya istirahatnya 1,5 jam. Terus sampai jam 3 pulangnya. Wow, gitu kan. bisa belajar. Walaupun secara tulisan aja. Terus di Unpar itu ya itu bedanya sih lebih ke keluargaan ya. Bener-bener saya tuh pertama kali kaget waktu ada onboarding dari BPMI dibilang kita itu memperhatikan kalian sampai ke mertua-mertua kalian loh. Kalian tuh harus mencantumkan data mertua kan. Mertua. Wow, sampai seperti itu ya waktu saya onboarding dengan BPMI. Terus udah gitu jadi kental banget sampai teman saya aja bilang, "Kok ke Unpar tuh masuk Unpar kayak suasananya kayak masuk tempat retret ya?" Jadi adem gitu maksudnya loh Bu. Adem. Bisa Jadi apa, harus lebih banyak kalem di Unpar tuh kayak damai gitu, kekeluargaan. Walaupun saya kerja 7 bulan hanya dapat cerita-cerita masa-masa kejayaan Unpar. Maksudnya tadi cerita dapat door prize, dapat rekreasi, karena ya saya hanya tahu dengar-dengarnya katanya Belum sudah ngalamin. tidak akan ada. Masih lahirnya. Kurang cepat Kurang gitu. cepet lahirnya ya. Oh. Rekreasinya sudah tidak ada. Puji Tuhan saya masuk FISIP masih kebagian lokakarya keluar. Walaupun keluar Bandung di Padalarang. Lumayan. Lumayan lah ya. Lewat tol kan udah kayak berasa keluar kota. Iya, Ah, benar. betul. Terus masih kebagian kekeluargaan di Di FISIP Hmm. masih ada. Jadi mungkin sekarang yang ditunggu di Unpar aja sih.
ya kan Bu? Iya benar. Tinggal Des Unpar ya. Iya, Semoga masih ada door prize. Aku juga menanti mesin Iya. cuci. karena saya ingat kata-kata salah satu dosen, saya tuh mau nabung LM loh dari DS ini, tapi kayaknya Saya racunnya ya. iya. Ya begitulah. Tiba-tiba udah harus hilang Pak Fer. Oke, kekeluargaan menjadi poin yang teman-teman mungkin rasakan ya. Rita 8 tahun merasakan ada fase kekeluargaan itu, fase kayak udah hilang aja ya. Tapi mungkin bisa menjadi PR barangkali, karena kan kita akan ada pergantian ke depan, itu pemimpin yang seperti apa sih nanti. Nah, untuk seperti apa itu kita butuh bantuan teman-teman supaya apa yang baik barangkali itu bisa dilanjutkan gitu. Mungkin apa yang masih kurang itu bisa diperbaiki. Jadi jangan tegang. Iya. Oke. Aku yang Masih tegang. ada 10 pertanyaan. Waduh. Buatmu aja. Enggak ya. Kalau retret, gara-gara dia bilang retret, apa tadi, rekreasi, Rekreasi. itu yang paling menyenangkan. Tapi aku nggak pernah ikut rekreasi. Kok bisa? Iya, suka kelupaan. Kemudian ada nilai atau kebiasaan apa sih yang teman-teman lihat ya? Barangkali mungkin pernah kalau Nova bilangnya onboarding. Saya nggak tahu zamannya Rita ada onboarding juga nggak sama BPMI untuk diberitahu. Waktu itu pernahnya pembinaan karyawan Bu. Oh Sama iya, itu pembinaan karyawan udah. ya. Kamu ada, Nov, pembinaan karyawan juga? Ada Belum ya? kemarin Sekarang tuh OGF. dibilangnya OGF, Iya. Bu. Oh, Oke. ongoing information ya, oke. Ngalamin juga nggak, Iya, Mbak Kris, pembinaan ya? Pembinaan masih Nah, ya. berarti ada nilai-nilai dong yang dicoba ditanamkan oleh universitas. Nah, kira-kira nilai apa sih yang paling berkesan dan memang itu tampak dan terlihat sehingga oh iya, memang harus seperti itu sebaiknya gitu. Mau mulai dari mana? Home Pimpah. Dari senior. Tuh, Yang baru onboarding. iya, Astaga. anak bawang kasihan Bawang. banget kau. Masih Udah di hangat. mana-mana ya. Gimana, no? Benar. Kalau secara nilai-nilai, memang saya melihatnya Unpar itu, saya rasa dari tempat-tempat kerja saya sebelumnya, baru kali ini Unpar tuh kayak ngasih, nih kita punya nilai ini loh. Mungkin memang perusahaan lain tuh ada visi misi, tapi itu nggak pernah yang secara terus-menerus dikasih ke karyawan, ditanamkan ke karyawan, bahkan ke ya apa ya, secara internal eksternal lah gitu. Tapi kalau di Unpar pertama yaitu ya, kalau kita secara tertulis sindunya di tingkat humanumnya itu. Terus udah gitu nilai yang sebenarnya apa ya dibilang, memberikan ke karyawan tuh ngasih perhatian lebih banget. Secara saya yang baru 7 bulan kerja, kita tuh kerja nggak cuman dilepas untuk lu pokoknya kerjanya ini kerjain, tapi kita tuh masih ada dirangkulnya gitu sebagai karyawan gitu ya. Untuk saya yang 7 bulan ini gitu ya, dengan adanya ya OGF itu mungkin kita jadi terus juga ditanamkan untuk kita itu Unpar loh, jangan bilang kamu orang FISIP, jangan bilang kamu orang ini, tapi kamu tuh Unpar. Dengerin. Setuju. Saya diajarinnya gitu. Oh, betul. Kamu tuh Unpar, jadi mau kamu ditempatin dimanapun, kamu nggak usah takut karena kamu tuh Unpar, kamu adalah bagian dari Unpar gitu. Jadi selalu sebut temenmu adalah Ibu Maria Unpar, Oh, Bapak Pak Fernando Unpar, Unpar. gitu. Lo nggak boleh lo bilang Cuma gedung satu. 9. Gedung ekonomi, gedung 9 boleh, Bu. Oh nomor iya. gedung. Oh iya boleh. Yang nggak boleh brand gedung. Brand. Setuju. Oke. Mungkin pertanyaan yang sama untuk Mbak Kristi. Nilai. Hai. Susah nih. Waduh. Iya, nggak nilai ABCD enggak. Iya, soalnya karena nilai itu kan maksudnya nilai-nilai di Unpar itu pasti sudah dirumuskan sama Bapak Ibu pendahulu kita gitu, yang harus dilanjutkan oleh saya dan teman-teman di Unpar gitu. Nilai apa yang terkandung itu justru susah ini. Ini jawaban yang paling susah menurut saya karena perlu merenung. Kalau Mbak Rita dulu gimana Boleh, coba? boleh. Saya mau nyontek. Boleh. Mbak Rita dulu mungkin. Untung nggak ada nilai ya. Mana Rit? Kalau menurut Rita sih Bu, nilai di Unpar yang harus dikembangkan ya itu Bu, kebersamaannya. Terus kan kalau Rita pribadi gitu ngerasain di Unpar tuh nggak ada ngebeda-bedain
ceritanya aja, Universitas Katolik Parahyangan, Katolik gitu. Rita tadinya sempat takut masuk Unpar. Aduh, takut nanti gimana kalau misalnya Rita ibadah atau gimana. Ternyata orang-orangnya welcome, Bu. Nggak ada yang namanya ngebedain kamu tuh muslim, harus nurut sama saya atau gimana. Secara Rita bekerja udah lama 8 tahun ini nggak pernah ngalamin yang seperti itu. Mereka tuh baik-baik, meskipun Rita beda istilahnya kan, Rita masuk ke lingkungan yang jadinya minoritas buat Rita gitu. Tapi mereka tuh welcome gitu. Itu sih yang benar-benar Pluralismenya Pluralisme. ada gitu ya. Terus kebersamaan, Bu. Rita sih harus menitik beratkan kebersamaan. Unpar tuh kan kebersamaannya tuh dari dulu tuh besar banget gitu ya. Dibuktikan dengan adanya rekreasi itu tadi, Bu. Itu tuh sebetulnya memupuk kebersamaan, meskipun memang diadakannya kan per unit kebanyakannya ya. Iya. Makanya sekarang pengennya digabung, cuman ya itu tadi wacananya pengen digabung tapi pasti pelaksananya susah. Sebetulnya di unit-unit sendiri juga itu tuh sudah memupuk kebersamaan. Dari yang misalnya kalau yang selalu dilakukan oleh LPPM tuh rekreasi harus sama keluarga, Bu. Bukan cuman bagus ya. bukan cuman karyawannya sendiri gitu. Dengan keluarga kan dari situ juga kita bisa kenal dengan keluarganya. Oh, ini seperti ini keluarganya, terus jadi dekat meskipun hanya beberapa hari gitu, tapi itu memupuk kebersamaan kita gitu. Bagus ya, bisa dicontek. Iya. Jadi nggak cuman karyawannya aja, tapi Keluarga. jadi kalau ada kata Sampai anak kekeluargaan, kecil juga dibawa betul. boleh. Makanya kalau sampai mertua diurusin, sampai keluarga juga Jadi diurusin. bisa jadi suatu ketika nanti satu tempat wisata itu di booking Unpar only. Saking penuhnya ya. Berbus-bus gitu ya. Iya. Bisa Berapa jadi, Bu. bus? Iya. Nanti saya ikut kalau masih ada. Iya, ada dong, optimis kita, Bu. Optimis, betul. Biar saya Kita- ngerasain, Bu. Oh iya, Oh betul, iya, Bu. 7 bulan ya. Doanya tolong yang kenceng. Ya mungkin sekarang balik lagi Mbak Oh, iya. Kristinya. Baik. Kalau tadi Nova bilang kayak keluarga aja diurusin, terus mertua aja diurusin, terus Mbak Rita bilang kebersamaan, tadi Ibu Maria juga bilang kalau ada kekeluargaan, mungkin selama hampir 5 tahun ini memang yang terasa itu memang kebersamaan dan kekeluargaan. Tapi sayangnya itu tuh mulai luntur gitu, mulai hilang satu persatu kayak gitu. Dan waktu saya masuk Fakultas Teknik memang rekreasi itu memang nggak cuma di LPPM yang mengajak keluarga, tapi di Fakultas Teknik juga memang rekreasi itu mengajak keluarga juga, kecuali lokal karya yang memang khusus standik gitu, itu memang kita kerja gitu ya. Ya memang kekeluargaan dan kebersamaan itu sih yang menjadi mungkin semangat dan nilai-nilai yang harus terus ada di Unpar ini gitu. Bahkan rasa simpati dan empati yang dulu yang udah pada pensiun atau yang bapak ibu senior yang lebih dulu dari saya, lebih tua dari saya, mungkin itu selalu mereka tanamkan ke anak muda sekarang. Tapi sayangnya di anak muda sekarang ini rasanya kalau saya sendiri tuh merasa kok simpati sama empati ini udah mulai nggak ada ya, mulai kurang gitu. Padahal saya menyebut teman rekan-rekan saya yang lebih senior itu, orang tua saya sendiri itu selalu mengajarkan simpati dan empati. Minimal ya kalau misalkan hal kecil kita berbagi, kalau kita bekal makan siang itu hal kecil banget, kita bisa makan siang bersama, kita berbagi di situ. Kita berbagi kan tidak hanya berbagi makanan, tapi bisa berbagi suka duka, cerita, ngobrol tentang keluarga kita, mungkin curhat gitu sesama perempuan gitu. Tapi kalau saya rasa tuh sekarang tuh mulai individualisme itu semakin terasa gitu. Karena berkurangnya rasa empati dan simpati itu, yang itu sayang banget gitu. Padahal dari awal kita ngobrol tadi kan kekeluargaan dan kebersamaan itu menjadi nilai semangat Unpar banget gitu. Sama ya dengan yang sebelumnya, Pak Fer ya, Menarik kekeluargaan ya, itu kekeluargaan sangat di penting. highlight dari kemarin. Iya. Dan itu sebetulnya untuk di beberapa level tidak terpikir, tapi kami melihat bahwa memang betul yang bisa menjadi bonding sebetulnya kita nggak bisa melihat bahwa, saya menggarisbawahi Mbak Nova tadi, Unpar gitu ya, kita nggak bisa ngasih tahu bahwa ada strata dosen, tendik, pekarya, itu nggak ada sebenarnya, karena semuanya adalah karyawan Unpar pada dasarnya, dan itu bisa diikat lewat kekeluargaan gitu. Kalau saya kekeluargaan sekali ke Mbak Nova. Nah,
jajan apa kita? Tukang jajan soalnya ketemu ya kita. Seru kan Bu kayak Iya. gitu. Nah, bakso di mana? Ya. Oke. Jangan makan siang Bu Rita. Tahan perutnya ya. Oke. Iya Bu. Nah, nilai kekeluargaan, kemudian tadi ya, selain nilai kekeluargaan juga pluralisme itu dimunculkan. Ada lagi nggak yang barangkali terlewat gitu? Atau terpikir mungkin dari teman-teman yang lain yang mau disampaikan juga boleh loh. Ya barangkali Gitu. ada titipan Bu dari unit-unit Ya, masing-masing. karena kan gitu kami tidak bisa semuanya kami pengennya sih kita ajak semua gitu, tapi nanti saya kena prokes dimarahin Satgas. Jadi boleh silakan. Apa kira-kira? Apa ya? Kalau sekarang sih saya merasa pengen lingkungan kerja itu nyaman Bu. Nyaman Nyaman. itu bukan hanya fisik ruangannya yang nyaman ya, tapi memang suasana kerja antara individunya itu memang menjadi nyaman, membuat iklim yang sehat-sehat bukan secara jasmani aja, tapi rohani, mental itu perlu dukungan dan perlu suportif antar rekan kerja gitu. Bahkan saya menyebutnya sebenarnya saya udah nggak pengen nyebut itu teman-teman itu rekan kerja, tapi memang keluarga saya gitu. Jadi ya, tapi saya kadang merasa ya itu tadi karena nilai simpati dan empati yang kurang, jadi menyebabkan teman-teman itu jadi individualis, cuek, bahkan apatis. Yang serem itu adalah akan menyebabkan pribadi individu itu apatis. Itu sangat membuat iklim pekerjaan itu menjadi sangat tidak Nggak nyaman, kondusif, ya. iya, tidak sehat lagi. Sedangkan kita kan namanya kita tendik itu berurusan sama dosen, sama mahasiswa. Kalau pribadi kitanya aja itu masih kayak tidak nyaman nih secara pribadi. Bagaimana kita mau melayani Bapak Ibu dosen, melayani teman-teman mahasiswa dengan optimal gitu. Seperti itu sih Bu Korea. Lebih kayak iklim suasana lingkungan yang nyaman, Yang terdekat ya dari terutama yang rekan terdekat kerja. dari rekan kerja ya, minimal unit sendiri gitu. Oke. Kalau kepemimpinannya sendiri gimana? Ada perubahan nggak untuk mendukung ke arah sana gitu? Nah, kebetulan kepemimpinan sekarang sebenarnya nggak salah sih Bu. Lebih senang untuk workaholic gitu. Sebenarnya nggak salah dari kita senang bekerja, tapi jangan sampai lupa di mana kita itu bekerja dan berdoa dan berserah itu jadi satu integrasi yang saling berkesinambungan satu sama lain gitu. Jangan cuma kita kerja tapi kita lupa nih nilai-nilai kebersamaan dan kekeluargaan. Tapi kita kerja Bu. Kerja itu nggak salah buat saya. Iya. Tapi kerja yang secara Balance, berkeluarga ya. saya. Tapi jangan kekeluargaan terus Iya, gitu. Ada Kapan kerjanya. kerja Iya. gitu. Jadi Harus keseimbangannya. Seimbang ya. Ya. Bu, senior? Wait, Yes. gue dibilang senior 8 tahun. Gimana Bu Rita? Ini sih nilai-nilai atau kebiasaan apa? Nilai-nilai. Kebiasaan apa yang menurut Bapak Ibu Romo perlu untuk Boleh. Dari situ Kok dia juga bagian boleh. pertanyaannya? Jangan dibalik. Itu aku yang Itu nanya bagian aja. kamu yang nanya. Kan, nanti aku nggak dapat honor. Emang dapat Bu? Enggak. Enggak. Oke, baik. ini sih Bu hanya ingin mengomentari aja kenapa sih kebiasaan baik yang tadinya udah dilakukan oleh Unpar mulai dihilangkan. Iya. Contohnya biar Loka bisa karya dilihat. Oke. itu sebetulnya membuat sedih para tendik sebetulnya. Betul. Itu tuh Loka karya Oke. tuh apa ya? Iya tadi nilai kebersamaan itu. Memang kan Loka karya itu tuh bekerja tapi di luar gitu ya. Rapat kita Bu. Cuman ada suasana baru. Ini tiba-tiba jadi harus di dalam suasana yang lebih segar Iya. ya, di mana nggak otak ngelihat segar. lagi kantor gitu Bu. Seenggaknya ngelihat sesuatu yang segar-segar Berbeda, ya. gitu Bu di luar. Ini tiba-tiba jadi nggak ada. Itu sih sebetulnya membuat Sedih ya. Bu. Iya. Oke. Di kami juga sama. Kita Sedih, buat ih. sini. Masa nggak bisa refreshing gitu Iya. istilahnya. Padahal Loka Karya itu kan juga dikemas. Kita ada agenda ya yang Betul, perlu agenda dibicarakan yang dan perlu dicapai. betul. Bukan berarti pengen Loka karya tuh jadi bermain ke berbagai hotel terus main-main di sana. Bukan, kita memang tetap kerja, rapat gitu, ada agenda, ada rincian kegiatan yang harus dilakukan di sana. Tapi kayaknya tuh pemikiran buat pimpinan sekarang tuh itu kayak buat main-main gitu. Oh, atau barangkali Oke. jangan dihilangkan tapi dibatasi Iya, secara sekali. Diatur lah jelas. mungkin Diatur, ya, iya gitu. betul. Ya.
gitu sih. Ya jangan terus lokakarya ke Amerika, nggak boleh. Itu gue nggak pulang. Kunjungan kerja itu. Ke Disney nggak ada. Oke, itu tadi ya yang nilai dan kebiasaan. Saya aja yang nanya ya, kamu jangan nanya. Nanti aku pulang loh. Nah, kalau tadi berbicara kekeluargaan yang tadinya sudah ada, kemudian mulai luntur, mungkin ada beberapa praktek baik yang kemudian tiba-tiba tidak ada. Ada proses barangkali di situ yang sedikit hilang. Komunikasi mungkin ya. Pada saat dikatakan hilang, sebetulnya mungkin ada program lain yang menggantikan barangkali. Sehingga ada, tapi bentuknya berbeda. Yeah. Nah, kita menuju ke yang tidak ada menjadi ada atau yang sudah ada kemudian harus ditingkatkan ya. Kalau menurut teman-teman yang ada di sini nih, Unpar kan pasti pengen tahun depan masih ada dan seterusnya sampai kita pensiun dong. Gak cuma sampai kita, ini yang adik baru masuk ini 7 juga bulan. kalau masih lama aku udah pensiun nanti ya. P-nya juga masih tetap ada gitu ya Unpar. Nah, untuk menuju supaya Unpar itu tetap ada dan orang juga tahu gitu, oh Unpar, dan bisa menjadi kebanggaan kita. Kira-kira apa nih yang perlu ditingkatkan untuk Unpar sendiri sebagai sebuah lembaga? Nanti kita akan ngobrol ke sosoknya ya, sekarang lembaganya sendiri gitu. Mau Boleh? dari siapa dulu Mulai nih? dari mana? Dia mau nyontek nih kayaknya. Kok nggak ada di kisi-kisi ya pertanyaan itu? Ada. Ibu baca yang mana, Bu? Isinya sama nih. Apa deh menurut Nova selama 7 bulan ini? Kan sudah pernah bekerja di tempat lain kan? Nah, apa yang perlu ditingkatkan Apa yang bisa diimprove selama 7 bulan? Unpar? Mungkin beda dong pengalamannya yang udah 5 tahun dan 8 tahun. Yang saya amatin kalau lihat dari kita sisi karyawan ya, dosen itu punya skema atau punya wadahnya sendiri. Maksudnya dosen ketika mau ada kenaikan, dia ada sarana lewat jabatan fungsional. Terus misalkan mau penelitian, ada wadahnya. Pengabdian, ada wadahnya gitu. Terus dana pun disiapkan dan segala macam ada untuk mereka. Tapi saya melihat buat kita yang tendik tuh agak abu-abu, agak nggak abu-abu ya, remang-remang kita ngelihatnya. Kita kira-kira nih kita sebagai tendik ada nggak sih jenjang ke depannya gitu, secara jenjang karir, secara ya kalau misalkan tadi lebih ke keluargaan itu kan mungkin ya kesejahteraan, fasilitas ya di luar itu gitu ya. Tapi secara kita masing-masing pribadi tuh untuk tendik sendiri gitu ya, ada nggak sih gitu? Kita tuh sebenarnya arahnya ke depan mau jadi apa sih tendik tuh gitu. Pelatihan kayak gitu ya, ada nggak? Gitu. Memang sih belakang ini ada pelatihan-pelatihan gitu. Tapi setidaknya itu aimingnya mau kemana sih si tendik ini gitu. Kalau memang kayak dosen tuh kan dosen kan goalnya mungkin ya, goalnya jadi guru besar, jadi profesor. Tapi kalau tendik tuh kita goalnya apa? Apakah kita tetap pada akhirnya jadi tendik tuh jadi cari-cari cara lain, misalkan kayak Mbak Rita sekarang cari sekolah gitu kan, terus ada yang aiming jadi dosen. Tapi sebenarnya kan kalau misalkan tendik jadi dosen, ya berarti dia aimingnya jadi dosen dong. Tapi kan mungkin tendik tuh seharusnya ada apa yang mau dicapai, tujuannya tuh apa, dan itu yang mungkin masih abu-abu buat kita yang tendik yang harus mungkin ditingkatkan dan jadi gitu. career path-nya gitu. Jadi kita tahu gitu, nggak abu-abu. Jadi nanti ketika ya tadi aku baru 7 bulan nih gitu. Terus Mbak Rita 8 tahun. Terus nanti saya udah lama nih di sini. Teman-teman yang lain udah pensiun. Apakah saya tujuannya hanya sampai pensiun menjadi karyawan pensiun yang udah aja seperti itu, atau mungkin ada apa sih gitu yang bisa dicapai sebagai tendik Pernah yang ngobrol juga nggak ke pimpinan misalnya pada saat masuk kayak gitu? Dimunculkan juga nggak? Oh, kalau teknik itu dia ada tahapannya gitu, naik jenjang, istilahnya mungkin seperti itu kali ya, naik golongan, naik jenjang. Nah kalau itu sih waktu awal itu belum disosialisasikan yang spesifik gitu ya, maksudnya kamu nanti akan gini nggak ada juga sih gitu. Jadi ya kita ngeraba-raba aja sendiri maunya lewat ngobrol dengan teman-teman ya, gitu ya. Akhirnya kita juga ngobrolnya sama senior. Ya kamu kalau mau naik golongan caranya cuman seperti ini gitu. Kamu mengakalinya dengan seperti ini gitu. Nggak ada yang secara plek ada career path-nya gitu. Jalurnya kamu ke depan tuh mau jadi apa sebagai tendik tuh gitu. Oke. Kamu punya wadah apa untuk kamu mengembangkan. Kepala lembaga
Bisa kan ya Ya, teknik Pak. ya kalau Bisa. kita lihat kan ada juga Betul. ya Mungkin beberapa. pengembangan diri nih ya, pengembangan diri sama ya. Jadi jenjang karir yang jelas bukan berkaitan spesifik sama kesejahteraan sebenarnya ya, tetapi Ya. lebih ke arah karirnya menjadi apa. Karena kan memang Unpar sebenarnya sudah sejahtera karyawannya. Dulu Titipan ini, titipan. Aduh. Sekarang gimana? Oke, kalau berbicara tadi ya ada kalau bahasanya Rita ada roadmap penelitian gitu. Aduh. Ada surat, Pak makanya nggak lulus. Nah mungkin harus ada itu yang tadi disebut sama Nova ya, kejelasan. Ketika masuk, oh kamu ada di level sekian. Nanti kalau kamu mau menuju level lebih atas, apa yang harus kamu lakukan? Ya kalau nyambung ke Mbak Kris itu juga ya nggak apa-apa lah, kita mah kerja Iya. bener, kerja kita jalanin kok. Tapi kemudian kerja itu apresiasinya seperti Iya, apa gitu? Apakah segini aja ataukah memang ada yang harus dicapai oleh teman-teman yang ada di sini? Nah, mungkin itu menjadi PR barangkali. Artinya ada informasi yang sebaiknya ya belum tersampaikan barangkali. Jangan sedih ya, Dek. Nah, sudah kami catat, Pak Fer catat. Sudah. Nah, itu harus kalau saya lihat sih penting sih, benar sih, saya sepakat bahwa kalau di dosen memang ada jabatan yang harus dia Dikejar ya. betul dikejar dan itu terbaca. Mungkin di teman-teman PR selanjutnya adalah supaya path itu bisa disosialisasikan, kemudian dijadikan semacam apa ya, logbook gitu barangkali. guidelines itu ya. Ya, Ya. ada SOP-nya, kemudian 2 tahun nanti bisa menjadi Nah, apa. ya. Jadi untuk menuju ke sana apa aja yang harus diperbaiki seperti itu. Tapi memang rumput tetangga lebih baik daripada rumput sendiri ya. Suka sebel kan kalau ngelihat kita yang udah berkinerja baik dengan yang tidak berkinerja baik kemudian sama gitu. Itu PR untuk pemimpin berikutnya bagaimana kemudian bisa melihat aspirasi yang sampai bawah. Iya. Kalau saya sedikit loncat ya, jadi kayaknya kita nggak bisa berurutan nih. Siap-siap contekannya karena pertanyaan saya. Boleh nggak saya menambahkan, Bu? Oh ya boleh. Kan kalau Mbak Rita sama Nova ini kan emang tendik, emang staff ya. Ya. Kalau saya tuh tendik khusus laboran. Ya sama seperti yang Nova jelaskan, kalau kita itu memang gak punya jenjang karir, apalagi di laboran. Sedangkan kalau misalnya kita membahas naik golongan itu salah satu caranya pakai KPI. Nah terus indikator KPI itu menurut saya antara laboran dengan staff administrasi itu beda, meskipun laboran juga mengurusin administrasi. Tapi ya indikator kerjanya itu harusnya menurut saya itu beda. Karena kita di situ ada benar-benar menggunakan praktek, menggunakan alat dan kualifikasi kita waktu kita melamar apply pekerjaan ke Unpar itu memang harus spesifik. Misalkan kalau saya laboran arsitektur, berarti saya harus lulusan arsitektur. Kalau laboran teknik sipil dibagi-bagi, ada transportasi, ada air. Mereka benar-benar yang lulusan S1-nya dengan tugas akhirnya transportasi, teknik sipil transportasi. Nah itu kan berarti kita harusnya selain kita punya jenjang karir, tapi kita juga harusnya punya kayak apresiasi yang memang khusus banget buat laboran, karena kita tuh nggak bisa bergeser gitu dari laboran arsitek pindah ke laboran sipil meskipun satu fakultas teknik, nggak bisa kayak gitu. Bahkan apalagi pindah dari arsitek ke kimia udah makin nggak mungkin gitu. Sedangkan kita harus ilmu pengetahuan di arsitektur, di sipil, di kimia itu kan semakin hari semakin berkembang mengikuti bukan akreditasi kurikulum yang ada, kurikulum berkembang, pengetahuan. Dan laboran harus ngikutin juga ya, laboran harus ya. mengikuti, belajar gitu. Jadi bukan hanya teori, tapi kita benar-benar belajar praktek menggunakan alat, menjelaskan ke mahasiswa itu kan bukan sesuatu yang mudah gitu. Kalau administrasi mungkin kita ya bisa aja kita misalnya pindah ada mutasi rotasi ke staf TU gitu ya, kita bisa aja kerja. Tapi pertanyaannya dibalik, kalau misalkan staf TU administrasi kerja ke laboran apa bagaimana Iya, gitu. karena ada spesifik keilmuan. Ada spesifik keilmuan itu yang harusnya Unpar bisa melihat dia punya kekhususan itu, punya potensi yang luar biasa sih menurut saya. Harus mulai dipikirkan, karena beberapa pejabat memang sudah mulai memikirkan itu tapi nggak goals gitu. Harapannya kan kalau misalnya ada pemimpin baru tuh harapan ini bisa goal, bisa melihat gitu.
Ini menarik karena Ya. mungkin memang jumlah laboran di Unpar itu tidak banyak sebenarnya, Iya, gitu. betul. Sehingga mungkin ini terlupakan atau ya tidak masuk dalam Ya, list prioritas terlewat ya mungkin. sepertinya gitu. Bisa menjadi catatan Pak Fer. Jadi catatan Artinya penting sih gitu. iya, ketika kita mengatakan bahwa semua harus berkinerja dengan baik, kemudian dimunculkan dong alat ukurnya dan semua Iya. harus dinilai dan diukur. Betul. Tentunya harus diukur dan dinilai dengan sesuatu yang memang sesuai Sesuai, dengan betul. pekerjaan sehari-hari gitu. Dan ada proses misalnya kalau di kami pun juga kalau menilai mahasiswa kan ada yang technical skill, jadi misal pakai kuis gitu, Iya. tapi ada juga yang observation, gitu, Iya. observasi. Nah itu harus dijadikan tugas melekat Iya. sepertinya ya kepemimpinan yang memang dia langsung membawahi para tendi. Jadi mungkin harus dilihat juga per se kegiatannya masing-masing itu apa gitu. Nggak harus tiap saat bawa buku. Enggak ya, saya lagi observasi kamu. Enggak ya. Tapi mengenal kebiasaan dan mengenal tugas itu perlu gitu. Tidak mudah tapi memang melekat di Iya. jabatan ya. Itu PR tuh Pak Fer, menarik. Iya, betul. Tapi menarik juga nih bahwa tadi dibahas tentang jenjang karir gitu ya. Mungkin kalau tendik pada umumnya itu tadi betul bahwa bisa dipindah ke biro dan lain-lain. Tapi kalau kita ke laboran, Nggak bisa Nggak ya. bisa mana-mana Stay gitu. tune gitu. kalau Iya, radio. stay tune. Stay Udah di cuma sana satu. gitu. Stay tune on your seat lah dong. Baik. Ya Oke. itu catatan Catatan. untuk laboran. Untung diwakili sama Mbak Kris ya. betul, Jadi kita bisa dapat perspektif terbaca. yang berbeda nih gitu. Karena tidak bisa kita mendapatkan informasi ketika memang kita tidak tahu harus bagaimana. Iya. Memang tadi ada yang terlewat ya Pak Ferry. Harusnya kita juga melihat ke mereka yang akan menuju ke pensiun ya. Betul. Barangkali juga bisa mendapatkan masukan walaupun mungkin tidak menikmati secara langsung, Iya. tapi aspirasi dari mereka yang sudah cukup lama bisa melihat perjalanan Unpar, barangkali baik buat adik-adik. Wih, adik-adik Adik-adik. gitu ya. Oke, ada 7 bulan ya. Iya. Di highlight. Oh, kasihan kamu Ya, nggak boleh ngebully oh ya, anak mohon buah maaf. saya. Mungkin dari Mbak Rita yang apa yang bisa Perlu diimprove? ditingkatkan ya. Betul. Iya. Sebetulnya sudah baik ya di Unpar, tapi ada tapinya ya. Ini sih sekarang kebiasaan di Unpar teh setiap kali ada perubahan atau misalnya ada aturan baru atau apa, sekarang nggak pernah disosialisasikan. Kalau dulu pas awal-awal Rita masuk kayak misalnya ada perubahan yang tadinya jenjang karir yang golongan itu tuh kan Mm-mm. tiba-tiba jadi A, B, C, D, itu tuh ada sosialisasi dari BPMI. Mm-mm. Ini sekarang tuh nggak ada, cuman melemparkan surat edaran, dikirimkan ke unit-unit, udah aja, hanya sampai situ. Sementara pasti di tiap karyawan juga banyak pertanyaan Iya, ya. nggak ada ruang bertanya dan Ini menjelaskan. tuh sebetulnya gimana sih proses untuk pindah ruang atau pindah golongan? Kita hanya punya bahan membaca dari surat edaran yang sudah disampaikan ke unit-unit tanpa tahu itu sebenarnya seperti apa prosesnya. Itu sih yang harus seharusnya tetap dilakukan oleh unit terkait gitu ya Bu ya, kalau misalnya ada edaran baru tuh disampaikan. Terus keduanya ya yang gak muluk-muluk lah Bu, Rita sebagai pegawai gitu ya, pastikan maksudnya tuh kerja di Unpar kepengennya kesejahteraan tuh diperhatikan. Kalau sekarang ya saya sih ngalamin kemarin kan ada minyak goreng naik, kok kita nggak ada ini ya nggak ada peningkatan. Ya seenggaknya ini kan bukan keinginan kita gitu ya, minyak goreng naik benar-benar yang jadi 40.000 itu benar-benar kerasa banget buat ibu-ibu seperti saya gitu Bu ya. Maksudnya jangan banyak makan gorengan itu Rit. Iya. Hidup lebih sehat, tanam-tanaman. Ya jadinya ya kayak gitu. Sekarang tuh di Unpar udah nggak ada kenaikan Gaji berkala. gara-gara inflasi. Kalau Penyesuaian gaji inflasi berkala ya. nggak apa-apa lah, maksudnya memang karena digantikan oleh penilaian KPI yang walaupun kebanyakannya penilaian KPI malah terasa lebih subjektif daripada objektif gitu ya pada pelaksanaannya. Oke. Tiba-tiba Tiba-tiba pelan. Takut di ini nanti di ini kan Bu Nanti ditulis. kan. Di gitu ya Bu ya. Di highlight. Di highlight gitu. Oke. Lalu kan harapannya tuh kemudian yang untuk kesejahteraan karyawan memungkinkan nggak sih Bu Unpar
memang kita sekarang kan sebagai peserta BPJS gitu ya, memungkinkan nggak sih Unpar ada tambahan fasilitas kesehatan gitu? Oh oke, Yang itu diberikan- nggak ke saya kan? Kok saya jadi selalu Ditanya. takut. Gimana Bu? Oh, Iya. bisa ya Bu ya? Diberikan ke karyawan gitu Bu, Opsi biar gitu. supaya maksudnya tuh ya kita memang di cover BPJS tapi ada perasaan supaya nggak was-was ya, amit-amit ya, kita memang pengennya kan sehat tapi kita nggak tahu gitu sewaktu-waktu kita sakit di mana kita udah kehabisan uang atau gimana, tapi ya kita kalau misalnya udah ada yang nge-cover atau Tenang gitu agak ya. tenang Oke. gitu Bu. Jadi mungkin ada penawaran program kesehatan Program yang kesehatan, tapi menjadi ya. pilihan tentunya kan. Karena kalau ada misalnya kita berbicara program kesehatan tambahan, berarti kan nanti muncul ada yang seperti BPJS kan ada yang ditanggung oleh penyelenggara dan ada yang ditanggung oleh karyawan gitu. Nah, bisa saja nanti akan seperti itu modelnya. Jadi kalau misalnya ternyata dirasa perlu ada asuransi tambahan, berarti apakah modelnya bukan apakah sih, harusnya sih memang berapa akan ditanggung oleh penyelenggara dan berapa akan ditanggung oleh karyawan. Nah, mudah-mudahan sih karyawan juga merasa siap barangkali ya ketika ada potongan-potongan lagi tentunya di situ. Tapi memang menarik, mungkin ada perkembangan yang kita kadang lupa gitu. Ada COVID itu memunculkan dampak yang signifikan sebetulnya. Ada ketakutan di situ. Sementara kita hanya punya asuransinya adalah BPJS. Tidak salah karena memang Diwajibkan negara juga wajib ya, dan beberapa kali ada manfaat lah dari BPJS itu. Tapi mungkin kurang sehingga perlu ada peningkatan. Tapi bisa itu mungkin menjadi catatan ya Pak Fer Betul. ya. Kalau toh itu tidak terjadi harus diberikan alasan dong. Kenapa misalnya belum bisa sekarang, barangkali 1 tahun lagi atau 2 tahun lagi. Barangkali ada alasan tertentu yang memang sebetulnya harus dikomunikasikan ke masyarakat Unpar supaya juga pada tahu gitu. Karena kalau kita ngomong kekeluargaan kan nggak bisa senengnya aja kan. Berarti susahnya juga kita harus juga bisa paham Iya, kan gitu. betul. Jadi susah seneng ya harus ditanggung bersama gitu. Bijak sekali. Luar biasa. Kita dukung aja Pak nih Bu Marian. Jangan, tidak boleh maju pimpin Unpar yang lain. Oke. Nah, kalau itu saya akan lanjut lagi. Kalau kita melihat kemajuan Unpar ya. Kalau saya dengar teman-teman sendiri yang lain juga pengen Unpar itu tetap ada ke depan karena mereka melihat bahwa brand Unpar itu udah bagus gitu. Walaupun ada kata Katolik, ternyata tidak seperti seserem yang mereka bayangkan waktu mereka masuk. Oh, saya mau sholat juga mudah, pluralisme juga ada kayak gitu. Tapi memang ada aturan yang harus disepakati bersama karena kita bekerja dalam sebuah lembaga yang sudah disepakati, lembaga Katolik. Nah, itu juga mendorong Unpar untuk selalu tetap berbenah, yang memperbaiki diri. Tentunya waktu berbenah itu harus ada orangnya dong, harus ada pemimpinnya ya. Nah, ke depan ini akan ada pergantian. Saya ingin tahu nih pendapat teman-teman. Kira-kira pemimpin yang seperti apa sih yang diharapkan bisa membawa Unpar kalau keluar itu, kalau ditanya gini, lu kerja di mana? Unpar. Unpar ya, masih muncul gitu, ada kebanggaan gitu di situ. Jadi kalau ditanya itu bangga, gua ngajar lo di Unpar gitu kan. Gua ngajar lo di Unpar. Nggak seperti itulah lagi, dan itu saya nggak pernah sih ya Pak Fer ya. Enggak. Kalau kita lihat orang masih bisa mengatakan bahwa saya kerja di Unpar. Jadi proud itu masih ada gitu untuk ke depan. Dan seterusnya tentunya, karena saya yakin pimpinan Unpar juga pasti akan berpikir ke arah sana. Nah, sosok yang seperti apa sih kalau menurut 3 Dara? Masih Dara ya? Ya boleh lah ya. 3 gadis, cuman dia doang. Jangan ya. 3 apa? Sri Kandi. Sri Kandi. Oke. Gua nggak Dito. Oke deh, nggak apa-apa lah ya. Sosok pemimpin seperti apa sih yang diharapkan dapat membawa kemajuan tadi, yang bisa memunculkan gue di Unpar gitu. Unpar itu terkenal gini-gini. Kira-kira seperti apa yang harus dimiliki oleh sosok pemimpin itu dari versi teman-teman? Mau siapa dulu? Kayak jadi susah. Iya, asal aku yang salah ngasih ditanya. Enggak. Mereka lagi mikir merenung. Merenung Bu. Jangan lama-lama. Tiba-tiba kan Bu jawabannya mirip Pak siapa? Oh, ini langsung Drama artis Korea nih gitu langsung. ya, Oh. tiba-tiba kayak Tuh. gitu. Iya. Jadi bayangin di sosoknya tuh kayak mau jadi artis atau Iya. gimana gitu.
rektor yang selebgram barangkali juga perlu loh, ya nggak? Aktif Karena di kan media sosial mungkin. iya, dia kan mewakili, tapi dalam tanda yang harus positif dong pasti selebgramnya. Karena kalau tidak, ya akan sulit juga supaya orang juga bisa tahu, oh Unpar itu begitu nyebut nama ini, nama orangnya aja. Oh Unpar ya, gitu. Saya udah kasih clue nih ya, jangan bukan saya yang jawab. Ayo silakan, para Sri Kandi. Kira-kira sosok pemimpin seperti apa? Ya. Kalau menurut Rita sih Bu, sebetulnya sosok yang diperlukan Unpar tuh bukan hanya yang mengenal Unpar saja gitu ya. Kan kebanyakan kalau ngelihat dari tahun pertama Rita masuk, ini pasti perlu harus pimpinan rektor tuh harus yang mengenal Unpar, harus dari kalangan Unpar. Sebetulnya nggak harus dari dalam Unpar sendiri. Justru sebaiknya ada juga pengalaman mereka tuh kerja di luar gitu. Entah itu mereka itu misalnya pernah bekerja mengurus BUMN misalnya. Kan sebetulnya malah lebih bagus ya. Jadi nggak cuman melulu karena takutnya malah jadi gini, misalnya ngambil dari kalangan Unpar sendiri karena udah terbiasa dengan seperti itu kebiasaannya, malah tetap dilaksanakan seperti itu. Tidak ada perubahan. Nggak ada gitu ya. perubahan. Sementara gitu, kalau ya. misalnya dari luar, tapi dia juga tetap bekerja di Unpar gitu, misalnya dari luar udah pernah ada pengalaman kerja mengurus suatu perusahaan besar, mungkin dia bakalan menerapkan kebaikan yang pernah dilakukan dia di Unpar gitu sebetulnya. Oke, berarti kalau begitu kita lihat dari sisi leadership-nya ya. Ya, Rita ya, artinya pemimpin yang bisa membawa ke depan itu kita tidak melihat dari sisi dia datang dari mana, tapi seenggaknya he or she is a good leader gitu. Dia pemimpin yang baik, kemudian dia bisa mengayomi dan dia bisa membaca situasi masalah yang harus diperbaiki. Memiliki wawasan luas mungkin ya Bu ya. Ya, betul. Kalau adik satu ini, Dek, jam 12 masih lama. Kena, tarik nafas, buang nafas. Kalau dari saya nyambung yang Mbak Rita, kalau Mbak Rita kan bilang jangan dari kalangan Unpar kalau bisa gitu. Mungkin dia kenal Unpar tapi jangan dari kalangan Unpar. Tapi kadang ada kekhawatiran apalagi yang dia udah pernah pegang perusahaan besar atau BUMN gitu. Saya sih agak pesimisnya karena kalau kita kan tadi udah bicara nih dari awal, Unpar tuh punya nilai kebersamaan, kekeluargaan yang mungkin di tempat lain tuh nggak ada. Yang saya akui di tempat lain itu nggak ada. Saya jadi takutnya malah jadi hilang kebersamaan dan kekeluarganya karena dia bukan dari keluarga Unpar. Tapi memang betul juga bahwa kalaupun dari Unpar lagi, takutnya yaitu susah untuk melakukan perubahan karena ya udahlah udah gitu. santai kayak gini, Unpar udah bagus kok menurut saya gitu kan. Jadi ya jadi dua mata apa ya Bu? Mata pisau. Jadi nggak bisa sih kadang kalau kita ngelihat dari sisi itu. Cuman kalau saya sih mintanya secara apa ya, personality-nya kali ya. Dia bisa maulah untuk turun tuh sampai ke titik-titik kita yang terbawah gitu. Jadi dia tahu bukan cuman tahu dari misalnya ya kalau rektor kan berarti tahu hanya masalah dari WR-WR-nya gitu. Tapi dia nggak mau tahu benar-benar masalah di bawah tuh apa sih sebenarnya gitu. Jadi blusukan lah gitu ya bahasanya. Dia dua kali 3 kali. Kata blusukan tadi tuh muncul dari beberapa sebenarnya. ya mereka juga menyatakan bahwa kadang jangankan teman-teman di sini, mahasiswa saya juga saya tanya siapa nama rektornya, pernah dengar? Oh, oke. Antara saya pengen nonjok gitu, kemana aja kamu kemarin waktu inisiasi gitu, namanya apa? Siap. Zaman saya itu inisiasi. Waktu acara siap, nama rektor aja pernah dengar gitu. Kan sedih banget. Visip pula, aduh. Saya. Nah, mungkin itu memang harus mulai dilakukan barangkali, atau kita bisa blend apa yang menjadi keinginan teman-teman. Sebetulnya kan yang dikatakan Mbak Rita nggak salah ya, karena ada kerinduan di situ dan ada beberapa keresahan yang muncul dari teman-teman. Kalau kayak gini terus, kita nanti gimana dong ke depan? Nah, semoga ada, kalau toh itu dia dari dalam ataupun dia dari luar, yang dari luar diharapkan bisa mengerti di dalam itu seperti apa dan bisa berubah. Yang dari dalam pun mungkin bisa melihat bahwa di luar itu dibutuhkan leader yang bagaimana. Jadi di blend aja gitu. Yang tidak ada
dibuat supaya dia menjadi ada. Kalau toh itu nanti dari internal, harus bisa mengelola ya Pak Fer ya Betul. bahasanya ya. Jadi kalau kita lihat ini adalah sebuah organisasi besar, isinya banyak manusia lagi ya. Kalau dosen kan suka dibilang susah ngatur dosen, saya aja ngalamin ya, susah ngatur dosen gitu, betul. karena orang-orang pinter semua Betul. gitu, nggak boleh salah gitu. Jawabannya semua benar. Nah, mungkin ada juga masa-masa fase seperti itu yang menjadi PR rektor berikutnya gitu. Kalau Mbak Kris gimana Mbak Kris? Tapi banyak kan Bu Apa? list yang nama yang muncul itu. List Banyak. yang List apa eligible. ya? Saya taunya list belanja. Rita. List eligible-nya banyak, betul. Aku suka keceplosan, jadi aku harus bilang list belanja. Kita harus hati-hati, Bu. Iya, Nggak boleh suka nyebut, ya, Bu. menjebak ini. List eligible-nya banyak, tetapi yang kembali lagi kita sedang proses menjaring. Iya, gitu. Banyaklah ikan-ikannya. Mbak Kristi, Gimana Mbak Kris? Kalau saya ini pertanyaan merenung bersama saya aja. Kalau menjadi seorang pemimpin itu harusnya melayani atau pelayanan? Wah, Oke. Karena menurut saya merenung secara pribadi. Gak boleh memang baper juga ya. Iya, Mm-mm. melayani dan pelayanan itu dua hal yang berbeda gitu. Dan mau nggak sih pemimpin itu rendah hati, sama seperti yang Nova bilang, actionnya adalah blusukan. Mm-mm. Ya tapi kan proses mendengarkan itu melelahkan ya. Jadi seorang pemimpin tuh kalau orang teman-teman bilang tuh kayak menjadi pemimpin tuh seperti tong sampah gitu. Karena semua orang cerita sama dia, semua masalah diceritakan ke dia. Tapi bagaimana seorang pemimpin itu akhirnya menjadi bijaksana, mau melayani, itu satu poin yang penting sih menurut saya. Dan dia rendah hati, bukan rendah diri jadi minder, tapi dia mau rendah hati, mau melayani. Jadi ya itu tadi, dia harus belajar merenung apa sih bedanya melayani dan pelayanan gitu, sehingga dalam bekerja pun nanti bukan hanya yang kerja gitu. Nggak salah dari kerja itu, tapi spirit, semangat, nilai-nilai Unpar itu masih ada berkelanjutan terus menerus gitu. Iya. Sampai akhir ya harapannya tidak ada akhir ya. Dan dia harus punya goals gitu, karena kan yang saya rasakan perubahan ini terjadi karena ada penyesuaian sistem, bukan sistem informasi tapi sistem kinerja, sistem kerjanya. Tapi bagaimana dia mau mencoba membuat sistem yang bijaksana, yang bisa mensejahterakan karyawan, tapi nyaman juga buat mahasiswa. Karena kalau saya melihat tuh sekarang misorientasi jadinya. Yang tadinya Unpar itu untuk pendidikan, sekarang tuh Unpar tuh lebih buat bisnis gitu. Gak salah, karena emang kita... Maksudnya apa? Gambaran secara detailnya Mbak Kris. Karena jadi apa ya, segala sesuatu sekarang tuh dibisnisin gitu. Termasuk di lab aja contoh ya. Lab ini harus, jadi sistem kedepannya itu, laboratorium itu harus menghasilkan uang. Padahal laboratorium itu adalah fasilitas yang memang harus disediakan oleh universitas Untuk buat mahasiswa. mahasiswa. Tapi di sini kita jadi kayak lab itu sebuah unit bisnis yang kayak punya potensi menghasilkan uang. Nah itu menurut saya udah misorientasi nih. Semangat nilainya Unpar dibangun adalah untuk pendidikan. Tapi kenapa jadi orientasinya jadi bisnis gitu? Nah itu sih. Padahal itu bisa aja jadi kalau mahasiswa ditanya, pengalaman lo apa? Gue kalau dulu ke lab ya nggak ada biaya lagi, Iya, seru kayak gitu. Jadi udah Udah pertama positif Iya, ya. jadi pengalaman di laboratorium mungkin adalah pengalaman yang paling berkesan buat mahasiswa, apalagi mahasiswa teknik gitu. Kayak gitu. Nah, jangan sampai pemimpin kedepannya itu boleh merubah sistem, tapi bagaimana sistem yang bijaksana, yang bisa mewadahi semua aspirasi karyawan, terus mampu melayani dan rendah hati. Menurut saya itu sebuah tantangan, sebuah challenge, tapi saya yakin potensi-potensi yang ada di Unpar itu juga baik gitu. Bagaimana dia mau melihat potensi yang baik ini tidak untuk berubah menjadi jelek, tapi jadi semakin berkembang jadi lebih baik, karena ada kecenderungan ini potensi yang baik, potensi karyawan yang baik, kualifikasi karyawan yang baik tiba-tiba menjadi berubah karena sistem yang tidak bijak itu.
jadi kita tidak loyal, contohnya kayak gitu, misorientasi, jadi kayak ya jadi sayang sekali gitu. Itu tantangan sih buat pemimpin ke depan. Untung ada Mbak Kris ya, jadi kita bisa tahu praktek di lapangan Ya, itu seperti apa. Karena pengalaman Mbak Kris beda. pasti nggak dialami sama Mbak Nova ya. Betul. Gitu. Mbak Rita juga lebih banyak ke arah penelitian pengabdian kan, jadi tidak mengalami apa yang selama Menarik ini. sekali kita dapat narasumber hari ini yang Iya. memiliki perspektif yang berbeda. Perspektifnya juga beda-beda nih gitu. Betul. Bahwa dari laboran yang selama ini ya kami berdua dari ilmu sosial kagak punya laboran ya Bu ya. Kita nggak punya laboran, tapi kita punya lab. Harus semangat dong. Kita tetap punya lab. Iya. Sosial punya lab. Baik, kalau tadi kriteria sosok pemimpin, kalau saya bisa lihat ya dari perspektif teman-teman, harus punya jiwa yang mau turun ke bawah. Ya namanya mendengarkan kan, ya memang harus ya. Kalau kita lihat ya kita dengerin, tapi kemudian dijalankan apa enggak itu kan PR selanjutnya gitu. Tapi ketika dia menjalankan akan bagus. Ketika dia tidak menjalankan, sebaiknya juga ada informasi yang dikembalikan lagi. Betul. Kenapa ini tidak bisa. Barangkali seperti itu yang diinginkan oleh teman-teman. Nah itu bisa menjadi PR ya Pak Fer ya. Jadi Banget. nggak cuma belusukan doang, foto-foto selfie gitu malu gitu ya. Kita selfie mulu. Iya, nah itu perlu, tapi kita balik lagi, pemimpin itu harus seperti apa gitu ya. Jadi apa yang diinginkan oleh yang level semuanya kan, semuanya karyawan kok pada dasarnya. Hanya dibedakan dengan pada saat itu dia menjabat sebagai apa dan dia punya tugas berat seperti apa. Nah, itu harus mulai digarisbawahi barangkali nanti untuk calon-calon rektor ke depan ya Pak Fer. Betul. Tidak mudah tapi pasti bisa asal mau mendengarkan aspirasi dari yang di bawah. Kok di bawah terus sih? Emang dia di atas ya? Oke. Nah, sosok pemimpin Unpar jadi mirip ya. Tadi yang membawa kemajuan. Ini sosok pemimpin Unpar berikutnya diharapkan oleh Bapak Ibu. Agak sedikit mirip sih sebetulnya. Tapi yang secara firm apa bahasanya? Yang firm itu apa? Yang kira-kira pengen gitu. Aku pengen kalau punya pemimpin itu yang ganteng. Kalau cewek yang cantik gitu. Di luar tadi yang sudah disebutkan tegas, kemudian apa punya Melayani. kemampuan untuk melayani gitu. Wawasan luas. Nah, kira-kira apa tuh? Ada PR tambahan lagi enggak dari teman-teman titipan? Dari teman-teman kan boleh kan? Bisa disampaikan kan, nggak perlu menyebut nama. Nah, ada nggak yang mau disampaikan? Tolong dong sampein. Gue pengen nih sosok pemimpin yang harus kayak gini gitu. Selesai ya? Mungkin Bu, ini Bu mau Oh. nambahin aja terkait yang tadi Mbak Nova pernah sampaikan soal yang apa namanya masa depan tendik yang suram, cenderung remang-remang katanya gitu ya. Sebetulnya Nova tuh kurang bot atau kurang beli listrik kau? Apa pernah? Salah pilih lampu. Salah pilih lampu. Gimana? kalau menurut Rita sih memang tendik tuh kadang kurang diberi kesempatan gitu Bu. Untuk apa? Untuk berbicara, untuk berkembang. Untuk berkembang, misalnya kan kebanyakan kalau sekarang tuh di Unpar lebih memperhatikan ke dosen kan ya, untuk terutama dalam akademik di sekolah kan gitu. Sementara tendik ya udah kalian mau sekolah ya Bayar kasarnya bayar sendiri gitu. Ya Padahal kasihannya jelas itu. KPI-nya di situ kalau mau naik golongan harus sekolah gitu ya. Sementara nggak ada fasilitas itu. Ataupun mungkin Rita yang salah informasi, sebetulnya ada tapi tidak disosialisasikan. Balik lagi tadi Kembali lagi itu. ke sosialisasi Iya. kebijakan tadi ya. Iya, jadinya tuh orang per orang atau individu yang datang ke unit yang apa namanya Mengatur, yang mengelola. mengatur itu nanya sendiri gitu. Ternyata dapat penjelasan, ternyata ada, tapi ada syaratnya, memang ada beberapa syarat yang harus dipenuhi gitu. Tapi kalau misalnya nggak nanya, nggak akan Nggak dapat bakalan info, ada info gitu. gitu. Distorsi komunikasi bahasanya Pak Fer. Berat banget Bu. Masih ingat? Iya. Iya. Tapi balik lagi sosialisasi peraturan. Iya, perubahan mungkin itu penting yang kali penting ya. sekali kita lakukan. Betul, karena kalau saya melihat dari sisi dosen, pada saat teman-teman dosen itu mau studi lanjut, ada SK di situ kan, dan itu adalah tugas dari pejabat yang kemudian di atasnya untuk mengajak, ini ada loh beasiswa komponennya Betul. ini.
Nah, mungkin itu yang harus dibenahi barangkali ya teman-teman ya. Ada yang hilang. Mungkin hilangnya ada kecuekan barangkali ya di pimpinan yang di atas teman-teman. Mungkin atau yang di atasnya juga barangkali informasinya tidak terupdate, bisa aja seperti itu. Itu bisa kemungkinan yang membuat bahwa ada potensi sekolah tapi tidak sampai. Dan teman-teman tuh ternyata saya lihat semangat nih sekolahnya ya. Bukan nyindir Pak Fer yang lagi sekolah. Saya suka kayak gini, gue lah yang nguji, kabur dia. Dia nggak suka saya yang nguji, gitu. Nah, itu jadi catatan loh Pak Fer, semangat untuk mereka berubah, mereka juga mau belajar, teman-teman ini ya. Jadi mungkin kalau ada kesempatan untuk training gitu, tapi balik lagi sih sebenarnya kalau ketika teman-teman sudah mendapat training, itu kan harus dipraktekkan. Nah, ada nggak porsi di situ? Kalau saya nanya nih ya sebagai individu, saya kirim training sesuai dengan keinginan. Kira-kira akan diubah nggak di praktek kerja? Kalau trainingnya sesuai dengan kebutuhan, pasti dilakukan, Bu. Pasti Dan akan bermanfaat ya, Bu ya. Contoh Bu Rita dulu kan waktu pas awal pertama masuk Unpar tuh terkenal dengan katanya jutek, galak. Masih bukan? Oh enggak ya. Termasuk Kalau Bu doang. Triana pernah ini Pak, pernah komplain langsung ke Pak Budi. Itu stafnya kurang senyum, kurang ramah. Itu benar-benar itu yang paling berkesan Bu. Baru juga berapa lama kerja, perasaan memang lagi Kamu diam. terlalu flat berarti ya. Terus pas itu Rita pernah ikutan pelatihan apa ya yang komunikasi itu. Dari situ tahu oh harus kalau misalnya ngadepin tamu kayak gimana. Memang dulu kan Rita kerja memang banyaknya di belakang layar ya, nggak pernah ketemu customer atau ketemunya apapun email gitu gimana? ya. Iya. Ini tiba-tiba harus dihadapkan ketemu dosen, gitu ya. harus ramah, terus harus full Mintanya smile banyak gitu, gitu. Meskipun dongkol tetap harus senyum kan ya Bu. Dari situ ngalamin perubahan banyak sih, diaplikasikan gitu Bu. Jadi pas setiap kali ada permintaan dari unit ataupun dosen, kita tetap harus melayani. Yang namanya unit kan melayani gitu ya Bu ya. Meskipun ya memang di luar, di belakang tuh adalah dongkol-dongkolnya apa namanya, pengen nyumpah gitu apa gitu ya. Tapi kan balik lagi ketika berhadapan dengan orang, dengan pelanggan kita ya, kita tetap harus memberikan pelayanan yang terbaik. Senyum, ramah gitu, tetap melayani. Itu sih yang kita aplikasikan sampai sekarang Bu. Sampai akhirnya ya oh iya baik Bu Rita gitu. Yang tadinya jutek-jutek ngejawab ketika ditagih pajak, ini tiba-tiba itu salah transfer. Pajak. Tiba-tiba misalnya pas dijelaskan ternyata oh seperti itu, baik Bu Rita jadinya menerima Pak. Itu Penting manfaat. Improvement ini ya. Iya, bahwa pelatihan itu memang sebaiknya di semua level ya teman-teman ya. Jadi nggak cuman nah buatin dong, ini ada yang ngajuin pelatihan gitu, dia pasti juga dia lagi kapan gue. Saya bisa ngerti sebenarnya ada proses di situ yang teman-teman juga aku juga pengen dong pinter, pengen dong berkembang, tapi ada wadahnya, ada porsinya, nggak cuman rutinitas sehari-hari saja. Kalau aku pinter kan juga balik lagi sebetulnya ke Unpar, kinerja jadi lebih baik gitu. Aku nggak boleh campaign. Kok jadinya saya yang kampanye. Ini untuk masukan untuk calon rektor berikutnya. Jadi saya menggali as if jadinya kan supaya saya bisa dapat aspirasi dari teman-teman sesuai tagline-nya. Aspirasi dan inspirasi dari teman-teman yang ada di sini. Masih ada lagi nggak yang diinginkan? Mumpung loh kalau saya bilang kesempatan bisa, langka gitu. Dikeluarkan saja, tidak jadi masalah sih ya sebenarnya. Karena ya harapan kami juga tidak kemudian apa yang dikatakan oleh teman-teman terus jadi gini, si Chris ya, apalagi nih si 7 bulan 1 ini, besok nggak diperpanjang. Itu mestinya nggak boleh kan, karena kita udah sepakat bahwa ini wadah untuk memberikan aspirasi dan inspirasi dan apa yang dirasakan. Jadi nggak boleh ada barrier, gue nggak suka nih dia ternyata gitu, kok dia vulgar banget ya, harusnya bisa dong dikotor. Nggak, kita bebas saja karena kan kita mau pengen tahu supaya Unpar lebih baik. Ada lagi? Saya Oke, boleh. Sama aja terserah dua.
Satu-satu deh, 1, 2, 3 gitu untuk Siapa dulu? closingnya. Ya untuk closing ya, closing. Iya, Kalian bener closing loh. aja gitu. Ayo teman-teman, kita butuh perbaikan supaya bisa dilaksanakan. Oke, kalau tadi kan pengembangan diri ya. Bener sih, pengembangan diri itu penting karena kan kita juga kalau di fakultas ada AMI ya, audit mutu internal, ada akreditasi. Di situ salah satu indikatornya juga tendik. Apalagi Betul. kita yang laboran itu bukan hanya pengembangan diri secara praktikal melalui pelatihan, sertifikasi, tapi kita juga perlu nih secara ilmu pengetahuan, misalkan dengan melanjut studi, apalagi yang di Fakultas Teknik kan memang kita melayani S1, S2, S3. Bagaimana kita mau melayani yang mahasiswa S2, S3 kalau kitanya juga nggak punya ilmu S2? Nah, menurut saya beasiswa pendidikan buat tendik itu juga penting gitu. Oke. Jadi jangan cuman, karena kan setahu saya, kalau saya salah mohon maaf, kalau setahu saya jadi buat tendik itu hanya untuk sertifikasi aja, pelatihan, pengembangan diri yang praktikal gitu. Tapi kan kita perlu yang namanya pola pikir kita berubah juga dong. Nah, pola pikir kita berubah kan biasanya dengan kita sekolah nih. Meskipun dengan pelatihan juga kita brainstorming sih dari secara praktikalnya, tapi kan secara teorinya kita perlu sesuatu. Makanya kita perlu sekolah lagi untuk supaya melayani secara optimal itu kita juga bisa, supaya balance lah gitu. Kalau kita melayani mahasiswa S2, S3, kita tuh ngerti gitu maksudnya mereka tuh apa gitu. Kalau kita kayak misalnya saya masih S1 melayani mahasiswa S3, aduh Pak ini maksudnya apa gitu dengan metode penelitiannya dia gitu. Kita harus memahami pola pikir orang itu juga nggak semudah itu gitu. Kita perlu sekolah menurut saya. Jadi beasiswa sekolah itu penting ya. Apalagi kalau Unparnya juga punya ya program studinya. Betul, ya. kayak gitu. Jadi tinggal dicangkokkan aja di situ dan bisa bergilir. Iya. Apalagi kalau misalkan kayak Fakultas Teknik punya magister arsitektur sama teknik sipil, terus laborannya ya udah misalkan kalian boleh sekolah aja gitu. Selama ini sih memang boleh sit in ke dosen mata kuliahnya. Tapi kan yang namanya sit in cambukan Beda ya. tantangannya tuh beda. Gitu. Yang namanya sit in kan kayak kita ya udahlah cuma sit in aja gitu kan. Padahal kalau orangnya benar-benar mau belajar sih sebenarnya sit in itu juga lumayan gitu ya. Tapi kan juga ada ini ya, kalau dosen 2N+1+Y kan barangkali itu juga bisa ya diikat di situ. Iya. Kontrak kerjanya. Ya seperti itu. Jadi memang kita perlu sekolah. Kalau menurut saya, kalau memang fakultas ini akan berkembang, punya program studi S2, S3, kita yang ada laborannya itu memang harus berkembang karena pasti penelitian mereka tuh pasti masuk laboratorium gitu. Ya, sepakat sih. Saya tertarik seperti itu sebetulnya. Dan Mbak Kris bilang, karena memang melayani jenjang yang lebih tinggi itu butuh skill lebih tinggi juga. Dan nggak cukup hanya sekedar, yaudah deh, cukup kok sit in gitu. Ketika dikasih tantangan lebih, harus jadi belajarnya jadi pasti lebih semangat lebih kan semangat, lebih serius jadinya. Betul. Jadi kalau aku tagih tesis, kau jangan lari Rita. Gitu. Makasih loh, ingatkan. Ada satu mahasiswa saya di sini. Oke, next aja kita. Daripada makin banyak ditagih. Mbak Nova mungkin. Oke, closing ya. Closing. Tadi kembali ke pertanyaan awal soal firmnya apa sih? Pengennya apa? Kalau lihat selama 7 bulan saya bekerja dan dengar dari para senior-senior, satu yang harus diperbaiki dan harapannya ke depannya pemimpin Unpar tuh punya skill ini adalah satu, komunikasi. Komunikasi itu mungkin kita banyak meremehkan komunikasi tuh, ya udah sih gitu komunikasi, tapi selama ini saya ngelihat antara yang di atas, antara pimpinan dan sampai ke level yang ya bawah sih ujung-ujungnya, atas bawah tuh komunikasinya nggak dua arah gitu. Jadi satu arah, dan tadi banyak Mbak Rita bilang juga setiap ada yaitu tadi kebijakan tuh kok kita tuh benar-benar nggak tahu ruang gitu. bertanyanya nggak ada. Dan salah satu contoh deh, waktu saya onboarding itu BPMI masih dibilangin kita ada fasilitas ini, lalu ada disebut fasilitas yang soal rekreasi.
Nah, BPM itu masih bilang, nanti kalian akan ada rekreasi dengan Zopres disebut nominal, nggak? enggak sih Bu. Oh, disebut sih Bu. Nominal segini, Heeh. per orang nominal segini untuk rekreasi. Biasanya akan dikelola oleh unit masing-masing. Itu tuh masih ada waktu 7 saya bulan lalu ada Iya. pengabdian, informasi. waktu saya onboarding. Ketika saya masuk di unit, hari pertama saya masuk di unit, kata siapa? Itu ada apa tuh? Rekreasi ada buat karyawan? Nggak ada. Udah nggak ada, itu udah lama dihapuskan. Hah? Loh, tapi ada kok kata BPMI. Iya, Saya aku jadi di punya PHP, saya jadi gitu. punya pemikiran, apakah nggak nyampe kah informasinya bahwa kata BPMI ada kok. Saya yakin banget BPMI baru kemarin bilang loh, masa cuma keselang Sabtu Minggu udah nggak ada, kan aneh juga gitu. Jadi ya mungkin komunikasi itu yang bahkan yang terakhir ini aja lah ya, soal kekeluargaan di fakultas yang dihapuskan, sebenarnya kan nggak ada secara nyata fisik ini dihapuskan, SK pembatalannya tidak ada gitu. Jadi kita cuma dengar itu tuh kemarin fakultas itu udah nggak boleh kekeluargaan gitu loh. Jadi kita dengernya ya akhirnya Dengar-dengar komunikasinya gitu ya. hanya dengar-dengar, bukan Iya, dan secara itu kadang menyebalkan iya ya. gitu. Karena yang dengar-dengar itu ditambah dengan beberapa bumbu, Mm-mm. kecap, Pak, makasih ya. Nah, itu menjadi tidak baik kan akhirnya. Iya, jadi kita jadinya nyalahin yang di atas, padahal mungkin yang di atas udah bener kok kita gitu. Kalian aja itu yang nambah-nambahin gosip gitu. Iya. Kita nggak ngerasa menghapuskan kok, tapi orang lain dihapuskan kayak gitu-gitu. Jadi mungkin komunikasinya Iya. gitu Kembali ya. lagi ya kata Kiki. Sepakat loh. Rektor yang baik itu bolehlah dia tegas. Tapi kalau dia tidak bisa berkomunikasi juga Bingung. repot. Betul, Pak betul. Fer. Ya, berarti memang dibutuhkan sosok pemimpin yang mampu berkomunikasi dengan baik. Iya. Gitu ya. Catat Pak Fer, enak kan saya? Sudah di kotak. Terakhir, Barita. Sosok yang diharapkan sebetulnya udah bagus sih. Cuman kepengennya semoga nanti ke depannya rektor yang baru itu tetap bisa berbaur gitu, dengan tetap menyapa. Kadang kan Bu ada ya yang misalnya ketika seseorang menjadi Pimpinan. menjadi Oh. pimpinan Jadi tiba-tiba ya jaim Jaga jarak mau ya. kenal sama bawahan aja ogah gitu. Hmm. Ya ini semoga tetap dipertahankan, itu sih maksudnya, tetap menyapa ketika ketemu dengan bawahan, tetap ditegur meskipun dia itu seorang rektor gitu. Itu sih yang harus tetap Humble. Humble. Iya. Harus tetap rendah hati, bukan rendah diri ya Mbak Kris ya, seperti tadi yang Iya, dikatakan, harus humble. Mampu berkomunikasi, harus mau belusukan, itu udah otomatis dia juga harus humble, mau mendengarkan aspirasi. Kalau tidak bisa dilaksanakan, harus dikomunikasikan balik lagi, nggak cuma disimpan. Kan kita juga nggak tahu ya, kayak misalnya Nova lagi patah hati, mana saya tahu dia patah hati kan ya, jadi saya tetap aja kasih kerjaan. Kenapa sih lu manyun gitu? Ternyata dia patah hati. Jadi tambah kerjaan. Tambah kerjaan. Biar melupakan. Biar Bu. distract ya. Biar move on gitu. Nah, itu penting banget nih Pak Fer. Ya. Oke, sudah dicatat ya, Sudah, banyak ya. Nah, saya balikin sekarang ke Pak Fer. Pak Fer, mau ada closing statement apa enggak? Ya, jadi kalau mendengarkan hari ini gitu ya, bahwa hari ini kita ketemu dengan Mbak Kristi, Pak Nova, dan juga Mbak Rita gitu ya, bahwa kita mendapat perspektif yang beda lagi nih ya. Kayaknya tiap kali kami lakukan podcast ini dapat informasi yang berbeda yang kami yakini akan memperkaya para calon rektor kita di periode 23-27 nantinya. Harapan-harapannya sudah terekam, dan nanti ini akan juga video ini akan kita buat jadi available untuk para calon-calon tersebut untuk bisa menyusun program-program mereka. Iya. Oke, sepertinya kita bisa akhiri. Oke, Jadi kita lihat lagi lihat kamera. kamera, kita say goodbye. Terima kasih, kita akhiri pada hari ini. Terima kasih Ibu Rita, terima kasih Bu Nova, dan juga Ibu Kristi. Terima kasih Terima kasih semuanya. semua. Selamat Terima makan kasih. siang. kasih.